Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Di video kita kali ini akan membahas mengenai Organisasi Pergerakan Nasional periode awal perkembangan. Kita akan membahas 3 organisasi pergerakan nasional. Sebelum membahas organisasi pergerakannya, sebaiknya kita mengetahui dulu ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Ciri-ciri yang pertama yaitu keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. Yang kedua, sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Yang ketiga, organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. Dan yang keempat, organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Organisasi yang pertama yang akan kita bahas yaitu Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusudo yang kemudian disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di Setovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Tujuan tersebut akan dicapai melalui usaha antara lain memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan, dan perdagangan, menghidupkan kembali kebudayaan sendiri. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan Kongres 1 di Yogyakarta dan menghasilkan hal-hal berikut. Dan hasilnya adalah 1. Budi Utomo tidak berpolitik. 2. Kegiatan Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Dan yang keempat, Tirto Kusumo Bupati Karanganyar dipilih sebagai ketua Budi Utomo. Saat ini, tanggal 20 Mei atau hari berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Menurut kalian, mengapa Budi Utomo dianggap sebagai toga awal kebangkitan nasional? Jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Organisasi kedua di periode awal perkembangan yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam didirikan oleh Haji Samahuddin tahun 1905 di Solo dengan nama Syarikat Dagang Islam dengan corak pergerakan agama dan ekonomi. Pada 10 September 1912 dirubah menjadi Syarikat Islam. Menurut Hos Cokro Aminoto, tujuan SI untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, perbaikan pendapat yang keliru mengenai Islam dan hidup menurut perintah Islam. SI atau Syarikat Islam menyelenggarakan kongres pertama di Surabaya dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu SI bukan partai politik, SI tidak bermaksud melawan Belanda. Kemudian SI memilih Hos Cokroaminoto sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat SI. Pada 1921, SI terpecah menjadi 2. SI Putih dipimpin oleh Hos Cokroaminoto berhalus Islam dan SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin semua dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Kemudian SI bergantian menjadi Partai Syarikat Islam atau disebut dengan PSI Indonesia dengan Ketua Haji Agus Salim. Yang ketiga adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk memperbaharui pola pikir umat Islam dan adat istiadat masyarakat agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah menempuh usaha-usaha. Di antaranya adalah mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf, mendirikan dan memelihara masjid, langgar, rumah sakit, dan yatim piatu, membentuk badan perjalanan haji ke Tanah Suci. Muhammadiyah juga mempunyai badan khusus untuk wanita, yaitu Aisyah. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami organisasi pergerakan nasional dari awal periode. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.